tell me they haven't tasered the girl. 2, 1. Take a deep breath, that's right. In 3, 2, 1. Semuanya dimulai ketika sebuah teknologi berbahaya, sesuatu yang bahkan pemerintah sendiri belum paham sepenuhnya, dan dicuri dari fasilitas rahasia sob, yaitu sebuah koper. Tapi kalau jatuh ke tangan yang salah, bisa ngubah keseimbangan dunia dalam hitungan detik. Yang bikin makin ngeri, gak ada yang tahu siapa pencurinya, siapa pembelinya, atau rencana apa lagi yang mereka siapin. Yang jelas, benda itu bakal dijual ke pasar gelap internasional dengan harga yang gak masuk akal. Demi ngelacak semua ini, pemerintah akhirnya manggil seorang agen elit yang jagonya operasi rahasia dengan dibantu tim ahli mata-mata digital sampai seorang selebriti besar sob. Mereka harus menyusup ke pesta super mewah, ngebajak sistem keamanan, ngejar kelompok kriminal kelas dunia, dan ngadepin orang-orang yang rela ngelakuin apapun demi dapat teknologi itu. Dan semakin mereka dekat dengan kebenaran, misi ini justru makin kacau, makin brutal, dan makin jelas kalau ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pencurian. Oke sob, langsung aja. Inilah operasi yang nyaris gak mungkin dan bisa jadi satu-satunya yang mencegah dunia dari kekacauan besar. Film ini dibuka dengan adegan yang langsung menegangkan sob. Seorang pria berjalan cepat seolah berpacu dengan waktu. Sementara di tempat lain, ada kelompok bersenjata yang saling serang tanpa henti. Nathan, kepala intelijen, menerima laporan bahwa terjadi penyerangan oleh kelompok kriminal profesional di sebuah fasilitas teknologi. 20 penjaga tewas tanpa perlawanan berarti. Atasannya kemudian meminta Nathan mengambil alih penyelidikan karena ada sebuah perangkat misterius yang dicuri. And what it is? So we don't know exactly what it is? Bahkan pemerintah Inggris sendiri gak tahu perangkat apa itu. Yang mereka tahu hanyalah satu hal, kalau perangkat tersebut bisa mengancam keamanan global. Dan mereka menamakannya The Handle. Nathan dipilih untuk menangani kasus ini karena mereka membutuhkan tim yang licik, kreatif, dan punya cara-cara nggak biasa dalam menyelesaikan masalah. Untuk menjalankan misinya, Nathan ingin membentuk tim pilihannya sendiri. Dan orang pertama yang ia tunjuk adalah Orson, seorang agen hebat yang tinggal di panti rehabilitasi karena fobia akutnya. Oh, fuck. That man is an administrative nightmare. Nathan mencoba membujuk Orson untuk ikut dalam misi ini. Tapi di sini Orson menolak. Penolakannya nggak bertahan lama, karena Orson akhirnya tahu bahwa Nathan sudah memata-matainya sampai membuatnya gagal kencan dengan pacarnya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk menolak. Nathan juga menegaskan kalau tugas Orson adalah mencari tahu apa sebenarnya perangkat yang dicuri itu, dan menghentikannya sebelum jatuh ke pasar gelap. Getting onto the open market. Setelah Orson setuju, tentunya dengan syarat fasilitas mewah karena dia punya fobia ruang sempit. Nathan menambah 2 anggota lagi, yaitu Sarah Fiedel, agen asal Amerika, dan JJ Davis yang berperan sebagai serba bisa. Walaupun sebenarnya kemampuannya nggak sehebat itu sob. Nathan dan Orson tiba di Madrid untuk bertemu Sarah dan JJ. Inilah tim yang akan mencoba memecahkan misteri besar demi mencegah ancaman global. Nggak perlu buang waktu, mereka langsung bergerak dan berbagi tugas. Sarah bertugas di balik layar, sedangkan Orson bertugas di lapangan. Target pertama mereka adalah seorang kakek tua yang membawa sebuah hard drive penting di dalam kopernya. Hiding in that crocodile should be the drive. Ketika semuanya sudah direncanakan dengan matang, situasi tiba-tiba berubah. Saat agen mereka hendak mengikuti kakek tua tersebut, tiba-tiba seseorang menyetrumnya dari belakang dan membuatnya pingsan. CCTV yang diretas Sarah ternyata diretas balik sob oleh musuh, sehingga Sarah nggak menyadari bahwa agennya telah dilumpuhkan. Bukan hanya satu, tapi 2 agen mereka yang berada di lapangan
juga berhasil dilumpuhkan tanpa ada yang tahu apa yang terjadi. Orson mulai menyadari bahwa langkah-langkah mereka kemungkinan besar sudah disabotase sejak awal. Nathan meminta atasannya untuk memastikan agar timnya bisa beroperasi dengan lancar. Tapi sayangnya, atasannya bilang bahwa pemerintah sudah mengerahkan pengamanan terbaik. Jika ada hal yang terjadi di luar kendali, ya mereka harus mengatasinya sendiri, sob. If he's there, it isn't because of my department. Orson akhirnya mengubah rencana setelah tahu bahwa bukan hanya tim mereka yang mencari perangkat itu, tapi ada juga tim pesaing dari pihak swasta termasuk tim Mike. Saat anak buahnya Mike mencoba menyerangnya, Orson langsung menghajarnya dan menyetrumnya tanpa banyak basa-basi. Belum selesai sampai di situ. Target mereka, si kakek tua, tiba-tiba dibawa oleh dua orang misterius yang gak jelas berasal dari mana. Begitu mereka hampir memasukkannya ke mobil, Orson dan JJ langsung menghajar mereka duluan, sob. Orson kemudian berhasil menarik target mereka masuk ke mobilnya. Dua mobil sempat mengejar mereka, tapi dalam aksi kejar-kejaran itu, Nathan berhasil menghubungkan hard drive yang dibawa. Tapi tiba-tiba jalanan diblokir, dan mereka dihadang oleh pasukan bersenjata yang ternyata adalah komplotan milik Mike. Di saat yang sama, Sarah masih menyalin data, dan si kakek tua sekarat. Pintu mobil mulai digergaji, sob. Saat pintu mobil mereka berhasil digergaji dan terbuka, dengan santai, Nathan menyerahkan hard disk itu ke Mike seolah mengalah. Padahal, Mike yang gak sadar bahwa Nathan baru saja selesai mengkopi seluruh isinya. That belonged to me. Setelah itu, Nathan mulai mencari siapa calon pembeli dari data tersebut. Pembelinya ternyata adalah seorang kaki tangan dari Greg Simon, penguasa bisnis ilegal internasional. Greg Simons ini bukan orang biasa, sob. Dia miliarder kelas atas yang punya jaringan perdagangan senjata, menjual persenjataan ke anak-anak bawah umur, bahkan menjual helikopter ke teroris. Wah, gila banget ya, sob. It's Greg Simmons. He's a billionaire arms dealer. Only plays in the top tier. Setelah tahu bahwa Greg adalah target utama mereka, tim ini langsung terbang ke LA dan mengubah rencana tanpa sepengetahuan Nathan. Karena Orson punya ide membuat umpan untuk bisa menjangkau Greg melalui aktor idolanya, yaitu Danny Francesco. Terdengar aneh emang menangkap penjahat kelas kakap lewat bintang film gitu. Tapi inilah rencana mereka. Danny dipilih karena dia adalah satu-satunya orang yang gak bisa dibeli oleh Greg, sob. Orson mengancam Danny dengan skandal perselingkuhannya There's a sensitive and awkward situation between you and your sister-in-law. yang sudah mereka gali sebelumnya. Orson masuk ke pesawat pribadinya dan langsung menyamar sebagai manajer baru. Lalu mulai menekan Danny dengan bukti skandalnya bersama adik iparnya. Danny pun gak punya pilihan selain menurut. Di saat itu, Orson masih santai menyeruput teh. Dan benar saja, sob. Dengan taktik itu, mereka berhasil membawa Danny ke pesta pribadi milik Greg. Okay, I'm ready. Let's go to work. Demi memulai misi mereka. Dan sesuai dugaan, saat Greg melihat kedatangan Danny, dia langsung terkesima karena bisa melihat aktor favoritnya. Is that Danny Francesco? Do you know what? I'm a little bit excited. Tapi nih, belum juga misi berjalan, Orson sudah bikin masalah dengan membeli perhiasan seorang wanita seharga 1,5 juta dolar. Yang padahal, Nathan sudah memperingatkan untuk gak membeli apapun. How much is that, fabulous? $1.5 million. It's wonderful. 1.5 million, you say? Eh? Tapi sebelum Orson jadi membeli, asistennya Greg muncul dan membeli perhiasan itu untuk Danny. Aksi ini membuat Greg mendekat sesuai rencana tim. Karena tujuan utama mereka semakin dekat, mereka harus mengakses handphone milik Greg untuk melihat semua transaksi yang dia lakukan dan mencari celah untuk mengambil alih The Handle. How are we gonna get to his cell? His guard still has it. We've been watching her. Go find. Nathan dan JJ bekerja dari balik layar, memantau semua pergerakan Greg sambil mencari cara untuk masuk ke sistemnya. Saat perhatian Greg sudah fokus penuh pada Danny, mereka mulai bergerak. Tapi tentu saja, rencana gak mungkin berjalan semulus itu, sob. Salah satu anak buah Mike ternyata ikut masuk ke pesta itu dan menyamar sebagai pramusaji. Was also at the Madrid airport.
Nathan, Mike's back again. Sarah bertugas menjangkau ponsel Greg yang dibawa asistennya ke ruangan khusus. Saat ponselnya akhirnya berhasil diretas, tiba-tiba seseorang masuk ke ruangan tempat Sarah berada. Sementara itu, Orson yang mengikuti anak buah Mike harus menghadapi kenyataan kalau musuhnya ini adalah mantan pasukan khusus. Tapi Orson tetap maju dan dia masuk ke ruangan. Sementara JJ membajak saluran komunikasi mereka sehingga Mike nggak bisa tahu kondisi anak buahnya. Mereka menjalankan tugasnya masing-masing. Orson bersiap untuk bertarung, JJ dan Nathan masih berusaha mengakses apapun yang mereka bisa. Dan Sarah tetap berusaha mengalihkan perhatian anak buah Greg. Pertarungan pun pecah. Orson menghajar anak buah Mike dan mereka saling serang. Keadaan makin sengit saat musuhnya mengeluarkan pisau. Tapi Orson ternyata jauh lebih unggul sob. Dia bahkan berhasil mematahkan hidung lawannya dan mendorongnya ke laut. Beuh, kelas Bang Orson. Di luar, Dani masih menjalankan sandiwaranya, ngobrol dengan Greg, hai, tanpa Greg sadar bahwa kalau semua orang di sini adalah musuhnya. Bahkan saking gak taunya, Greg bahkan mencoba menggoda Sarah yang sedang menyamar sebagai pacarnya Dani. The world is a much, much bigger place. Allow me to show it to you. Sementara sang aktor dikerubungi penggemar, untungnya Orson datang tepat waktu dan langsung membawa mereka pergi. Misi malam itu berhasil. Kali ini Orson terjun langsung melanjutkan misi berikutnya sendirian. Dia memanjat tembok sebuah rumah mewah dan memasukkan gas bius lewat saluran AC, sehingga seluruh penghuni rumah pingsan seketika. Sleeping like babies now. They're not gonna wake up anytime soon. Orson lalu masuk ke dalam rumah dengan Sarah dan JJ tetap membantu dari balik layar. Dia harus membuat seolah-olah terjadi perampokan dengan mengambil barang-barang berharga di salah satu kamar. Setelah itu, Orson mengambil laptop utama dan mulai mengekstrak data penting yang tersimpan di dalamnya. Saat Orson selesai melakukan misinya dan hendak keluar, tiba-tiba dia berpapasan dengan dua penjaga rumah dong. Orson langsung menembak mereka dengan refleks. Di tengah kondisi itu, Orson masih sempat ngotot ke Sarah soal arah mata angin karena Sarah bilang lewat depan, tapi Orson justru keluar lewat pintu belakang. Dua misi ini sudah selesai. Mereka langsung mengakses semua dokumen dan memantau setiap percakapan Greg untuk mencari clue tentang The Handle, termasuk soal cerita pencurian semalam saat Orson melakukan aksinya. Walau Sarah dan Orson ini selalu terlihat seperti musuh bebuyutan, sebenarnya Sarah sangat jago memecahkan teka-teki sob. Dia dengan mudah memecahkan teka-teki kemana arah terbang komplotannya Greg. Kasim-based. Antalya. Setelah menyelesaikan misi di satu lokasi, mereka langsung bergerak ke lokasi berikutnya untuk mencari The Handle, yang sampai sekarang mereka bahkan belum tahu bentuknya seperti apa. Misi berikutnya membawa mereka ke Turki. Dani dan Sarah kembali berperan sebagai tamu undangan Greg, seolah-olah sedang berlibur bersama. My new best friends. Greg sama sekali nggak curiga kalau dua orang ini adalah musuhnya. Bahkan di depan Dani, Greg terlihat seperti seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya. Sementara itu, Orson dan JJ dan Nathan juga menjalankan misi lain dari sebuah hotel. Dani sukses besar menjaga perhatian Greg sampai mendapat mobil impiannya. Is that right? Did you crave it? Yeah. Do you know what? It's yours. Come on, let's have lunch. Sedangkan Sarah tetap berusaha memindai setiap ruangan meski tindakan itu mulai terlihat mencurigakan di mata asistennya Greg. Meski begitu, Sarah tetap lanjut. Ia mulai meretas CCTV rumahnya Greg. They have some sort of adolescent firewall. It's taken me about a minute to perforate it. Sarah berhasil masuk ke ruangan rahasia milik Greg. Tanpa rekaman CCTV loh, dia mengecek komputer Greg untuk melihat apa saja yang baru dibelinya. Tapi hasilnya nihil, gak ada tanda-tanda The Handle. Karena ternyata Greg gak membeli apapun terkait The Handle. Tapi insting Orson berkata lain. Dia yakin Greg tetap terlibat dalam transaksi itu dan meminta tim untuk lanjut. There's been involved. There's no way that this deal is about... Orson kemudian mengikuti kaki tangan Greg. Kita sebut saja dia Ben. Sementara JJ mencoba mengakses dan mengunci sinyal komunikasi milik Ben. Namun disinilah masalah muncul. Penyamaran Orson sebagai manajer Dani diketahui oleh Ben. We're burned. He's recognized her. Akibatnya,
Orson langsung menghajar bodyguard Ben dan Ben kabur menggunakan sepeda motor. Nah, di sini kejar-kejaran pun terjadi. Beruntung, Ben terpeleset dan jatuh dari motornya, tapi Orson tetap kehilangan jejaknya, sehingga dia harus mengejar Ben lewat tangga tinggi. Sementara Ben, yang sudah curiga, menukar ponselnya dengan orang asing, lalu membuang orang itu ke dasar gedung dan membuat JJ mengira bahwa itu adalah Ben. Tapi ternyata bukan, karena Ben yang asli adalah orang yang justru dilempar Orson ke dasar gedung saat Ben mencoba menyerangnya. What did you do that for? Setelah sejauh ini mereka berusaha, nyatanya mereka masih belum mendapatkan informasi apapun soal The Handle. Yang mereka temukan baru kode-kode rahasia yang bahkan belum jelas akan membawa mereka kemana sebenarnya. Sampai sekarang gak ada yang tahu seperti apa bentuk The Handle dan di mana keberadaannya. Tapi misi ini gak berhenti sampai di situ. Dan akhirnya karena sudah semakin dekat dengan The Handle, Orson lalu menyamar sebagai Ben. Sementara Sarah menjalankan misinya untuk memanipulasi suara Orson lewat telepon supaya terdengar seperti Ben saat berbicara di depan Greg. Mr. Simmons. Orson pergi ke sebuah lokasi dengan penjagaan yang super ketat bersama klien yang akan memiliki The Handle sesungguhnya. Pergi ke sebuah tempat terpencil yang jauh dari kehidupan. Di saat yang sama, JJ juga sudah bersiap dengan senjatanya untuk menyusup masuk. Sementara itu, Danny dan Sarah tetap melanjutkan misi mereka saat Greg bersiap melanjutkan transaksi terkait The Handle. JJ berlari sekuat tenaga untuk menyusup ke dalam markas itu. Di sisi lain, Orson yang menyamar sebagai Ben makin dekat dengan targetnya sob. Di sana dia bertemu langsung dengan seorang yang sudah menyimpan The Handle sejak malam pencurian itu. Semuanya berjalan mulus sampai salah satu anak buah Greg menyadari adanya pembajakan di jaringan internet mereka sob. Amelia, What is it? break-in on our internet security. Di tempat lain, Orson masih terus menjaga panggilan telepon, sementara Greg mulai menyebutkan sandi rahasia untuk membuka The Handle. Dan akhirnya, mereka berhasil mendapatkan sandinya. Tapi nggak lama dari panggilan telepon itu, penyamaran Orson ketahuan sob. I know Greg's in there. Why is it empty? Dia langsung dikepung dan hampir ditembak. Tapi JJ bergerak sangat cepat. Sebagai penembak jarak jauh, satu persatu orang di sana tumbang. Dan Orson mencoba kabur membawa mobil berisi The Handle itu. Helikopter dan pasukan bersenjata langsung diturunkan buat mengejar Orson. Situasi makin chaos. Orson harus melawan lebih banyak musuh dari yang dia perkirakan. Di waktu yang sama, Sarah berhasil membatalkan seluruh sistem transaksi Greg terkait The Handle. Sementara itu, Orson malah berhadapan dengan pasukan Mike yang ternyata sudah mengikutinya sejak tadi. Mike meminta Orson menyerahkan mobil berisi koper The Handle itu. Saat Sarah berusaha melarikan diri, Greg memergokinya. Who are you? Who are you, Michaela? Sementara kondisi di lapangan makin kacau. Tapi ternyata Greg masih belum sadar siapa sebenarnya Sarah. Sampai mereka akhirnya berhasil kabur. Baru setelah itu, anak buah Greg melaporkan kalau sistem komunikasi mereka sudah diretas dari awal oleh Danny dan Sarah. We think they hacked into our secure cell. You stop Danny Francesco, and whoever the fuck that is, do it now. Di sisi lain, anak buah Mike berhasil mengambil koper The Handle. Mike kemudian membunuh semua orang yang menjadi perantara The Handle. Entah apa tujuan sebenarnya, setelah membawa koper itu pergi, mereka berusaha membunuh Orson. Tapi untungnya JJ bergerak lebih cepat. Kill Orson! Di tempat lain, Danny dan Sarah terus berusaha melarikan diri dari kejaran anak buahnya Greg. Sampai akhirnya Sarah menembak salah satu mobil anak buah Greg dan membuat mobil itu jatuh ke jurang. Emang bukan cewek sembarangan beliau ini ya. Saat mobil yang Danny kemudikan terus melaju kencang, Orson membelokkan helikopternya untuk bantu menyelamatkan mereka. Dia menembakkan roket kecil ke dalam terowongan dan langsung menyingkirkan dan membuat seluruh anak buah Greg meninggoy seketika sob. Orson lalu mengubah rencana. Dia memutuskan untuk gak mengejar Mike dan memilih kembali ke tempat Greg. Nathan jelas gak setuju, tapi Orson tetap jalan dengan keputusannya. Sementara itu,
Mike berhasil membawa The Handle ke sebuah tempat yang bahkan Nathan sendiri gak tahu Mike sebenarnya bekerja untuk siapa. Orson, Sarah, JJ, dan Danny kembali ke tempat Greg untuk membuat kesepakatan baru. Greg dengan santai memuji strategi yang dijalankan Orson, Sarah, dan Danny karena berhasil membuatnya gak curiga sedikit pun. What you done using him, celebrity Trojan horse, that's brilliant. Orson langsung meminta Greg menyebutkan siapa pembeli The Handle. Awalnya Greg bilang kalau dia nggak pernah menyebutkan nama kliennya, tapi karena situasinya udah nggak menguntungkan, akhirnya Greg buka suara juga. Soalnya Greg sendiri aslinya nggak begitu peduli dengan barangnya, dia cuman perantara dan butuh bayarannya. Disinilah akhirnya terungkap bahwa The Handle adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menghancurkan sistem perbankan di dunia. Be a financial atomic bomb. A few minutes, but that'll be enough for trust to evaporate in convention. Greg kemudian sepakat bekerja sama dengan mereka karena dia mau bayarannya yang dengan sengaja dialihkan ke Mike. Setelah itu, Orson, Sarah, dan JJ bersiap mengambil alih The Handle. Greg dan Danny masuk ke gedung tempat Mike menyembunyikan sistem tersebut, dan sementara Orson menyusup dari luar dengan senjatanya. How you feeling? Nervous? Orson masuk dan menyingkirkan para penjaga satu persatu. Di dalam, Danny dan Greg sudah berada di ruang rahasia tempat Mike dan timnya menguji The Handle. Greg tetap memainkan perannya untuk menarik perhatian mereka, sementara Orson bertempur di luar ruangan. Greg mencoba memberi peringatan kalau mereka telah berhadapan dengan orang yang salah. Dia meledakkan rudal di sekitar gedung untuk memberi tekanan, lalu mengancam Mike dan semua timnya kalau dia sudah memasang bom di rumah orang-orang terdekat mereka. Do it with lights, please, Danny. Tujuannya cuma satu, Greg mau bayarannya, sob. Setelah Danny dan Greg keluar, semua orang di ruangan itu langsung mentransfer uang ke rekening Greg demi menyelamatkan nyawa orang-orang tersayang mereka. Sementara itu, Orson masih melawan para penjaga di luar demi bisa mencapai ruang tempat The Handle disimpan. Hal itu memicu keributan antara Mike dan kliennya karena kliennya ingin mengalihkan uang itu ke Greg. Mike nggak terima dan situasi berubah menjadi kacau saat mereka saling berdebat. Tiba-tiba terjadi baku tembak antara bodyguard klien dan anak buah Mike, sob. It won't be okay. Did you see what happened out there? To deal with it. There are explosions going off in the fucking hole. Di saat bersamaan, Orson berhasil masuk ke ruangan berisi The Handle dan semua orang di dalam sudah tumbang. Saat Orson sudah berhasil mengambil koper The Handle, Mike masuk dan langsung dihajar Orson. Pertarungan gak berlangsung lama. Mike jatuh babak belur dan Orson berhasil membawa pergi koper The Handle. Setelah misi selesai, mereka terbang ke Doha untuk menemui Nathan yang sebelumnya sempat meninggalkan mereka di detik-detik terakhir mereka mengambil koper. Mereka menagih bayaran mereka dan akhirnya film pun selesai. Tamat, ending yang sangat aduh. Jadi gimana nih menurut kalian film ini? Karena mungkin pada akhirnya film ini menunjukkan satu hal sederhana. Kalau di dunia yang dikuasai teknologi dan informasi, ancaman terbesar bukan selalu bom atau peluru. Tapi ketika sesuatu yang seharusnya dijaga justru jatuh ke tangan yang salah. Dan dalam permainan seperti ini, kemenangan bukan cuma soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cerdas, membaca situasi, memanfaatkan celah, dan memilih siapa yang bisa dipercaya. Film ini juga ngasih pelajaran bahwa bahkan operasi paling berantakan pun bisa berhasil kalau setiap orang di tim tahu perannya, dan jalan masing-masing akhirnya tetap ketemu di satu tujuan yang sama. Ada dua kutipan keren nih yang relate banget sama film ini, sob. Alvin Toffler pernah bilang, di era informasi, mereka yang menguasai data menguasai dunia. Dan seperti yang dikatakan oleh Sun Tzu, kalau tidak ada yang lebih berbahaya dari musuh yang merasa tidak terlihat. Nah, kira-kira gimana aksi Orson dan tim? Aksi mana yang paling kalian suka? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka sama cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita film seru lainnya. See you next time and bye-bye!